Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di sini saya Nikmatul Aziza dari PGSDF 2021 akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah kami buat. Media yang kami buat mengenai materi siklus daur air untuk kelas 5. Media ini berbasis video animasi digital yang dibuat menggunakan aplikasi Canva dan juga aplikasi Animaker. Dubbing suara direcord diisi oleh rekan kelompok saya dan diinput ke aplikasi tersebut. Penggunaan media ini dapat langsung diakses oleh siswa melalui YouTube maupun barcode. Fungsi media ini dapat menambah wawasan siswa mengenai materi tersebut dan juga dapat mempermudah guru dalam penyampaian materi siklus daur air. Berikut video pembelajaran animasi yang kami buat. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, saya Kak Ardi dan saya Kak Iva. Kita berdua akan mengajak kalian untuk mengenal siklus daur air. Keberadaan air di bumi seolah-olah tidak pernah habis. Yap, betul sekali. Air termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebab jumlahnya seolah-olah tidak pernah habis dan akan ada secara terus-menerus. Keberadaan air mengalami siklus di mana proses terjadinya secara berulang-ulang sehingga hasilnya akan tetap sama. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Sementara daur air adalah perputaran air yang terjadi di alam. Nah, sesuai gambar, ada 5 tahapan siklus daur air. Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, transpirasi. Yang ketiga, kondensasi. Yang keempat, presipitasi. Dan yang kelima, infiltrasi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi merupakan proses air yang ada di rawa, laut, sungai, dan lainnya menguap. Penguapan air ini disebabkan oleh pemanasan dari sinar matahari. Selanjutnya, transpirasi. Sama halnya dengan evaporasi, transpirasi merupakan proses pergerakan air dalam tubuh tanaman yang berubah menjadi uap air ke atmosfer. Proses transpirasi dimulai dari penyerapan air tanah oleh akar tanaman yang kemudian ditransport melalui batang menuju daun dan dilepaskan sebagai uap air ke atmosfer. Yang ketiga, kondensasi. Uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang tinggi karena terbawa angin. Pada tahap ini, terjadi proses kondensasi atau pengembunan yang terjadi saat awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya menjadi semakin rendah. Nantinya, awan akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air karena awan sudah mengandung banyak uap air. Selanjutnya, yang keempat adalah presipitasi. Sebutan lain dari presipitasi adalah hujan, yaitu proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi. Hujan terjadi saat awan sudah menampung terlalu banyak air dan awan menjadi semakin besar. Saat awan tidak lagi mampu menampung air atau uap air, maka akan terjadi hujan, salju, atau hujan es. Dan yang terakhir, infiltrasi. Proses terakhir pada siklus air adalah infiltrasi, atau disebut juga sebagai penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Selain mengalir ke berbagai sumber air yang turun ke bumi lewat proses
presipitasi juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, proses siklus daur air dapat dilihat seperti gambar di samping. Baik, demikian paparan materi siklus daur air dari kami berdua. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan nantikan video kami selanjutnya. Bye-bye. Selamat hari jadi untuk PGSD Universitas PGRI Kanjuran Malang yang ke-14, PGSD Satu Hati untuk Bangsa. Terima kasih dari saya, Wawul Muafiq Ila Aquamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.